Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Sintia. Hari ini kita akan belajar tanah dan keberlangsungan kehidupan. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, kita akan belajar dulu tanah. Tuhan menciptakan dunia dan seisinya itu kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Sekalipun luas daratan lebih sempit dibandingkan dengan luas lautan, tetapi daratan memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan dan setiap lapisannya tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolah sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Karena itu, tanah sangat penting peranannya bagi kehidupan. Oke, kita akan membahas apa saja peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, sudah jelas bahwa tanah merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, maupun bakteri. Dan yang kedua, tanah merupakan penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tanah dimanfaatkan untuk bahan bangunan sebagai tempat tinggal manusia. Karena itu, tanah juga berperan sebagai penyedia keperluan manusia. Dan yang ketiga, tanah berperan sebagai penyedia dan penyaring air. Tahukah kamu di mana sumber air berada? Sumber air yang utama berada di dalam tanah. Sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter. Dan yang berikutnya, kita akan belajar peran organisme tanah. Apa saja sih peran organisme yang ada di tanah? Oke, yang pertama yaitu dekomposer. Organisme yang ada di tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan-hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan anorganik atau yang biasa kita sebut dengan mineral tanah. Nah, mineral tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Berikutnya, organisme tanah juga berperan sebagai pereaksi kimia di dalam tanah. Nah, ini contohnya adalah bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari makhluk hidup menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga juga berperan pengurai polutan di dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan di dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Yang keempat, organisme tanah juga berperan sebagai pencegah penyakit tanah.
Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Yang terakhir, yang kelima, peran organisme tanah adalah pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Butiran yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, tanah liat, dan debu. Aktivitas biologis dari organisme tanah dapat membentuk butiran-butiran tanah sehingga dapat menentukan tekstur tanah. Dan yang terakhir, organisme tanah berperan sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah yang telah membantu terbentuknya struktur tanah, di mana struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi gumpalan. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah. Pori-pori dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Nah, bisa kita lihat berikut adalah lapisan-lapisan tanah, di mana bagian atas atau horizon A merupakan tanah yang terdiri dari campuran atas pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Kemudian pada horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Kemudian horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Nah, apa saja sih komponen penyusun tanah? Komponen penyusun tanah diantaranya ada batuan, udara, humus, air, mineral, dan juga komponen organik. Nah, selanjutnya bagaimana upaya kita menjaga kelestarian tanah? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau yang kita kenal dengan istilah terasiring. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia pada takaran dan waktu yang tepat memang dapat meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena senyawa di dalam pupuk kimia merupakan senyawa sederhana yang dapat langsung diserap oleh tumbuhan. Namun, jika pupuk kimia dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan, maka akan berpotensi mencemari tanah dan dapat menurunkan kualitas tanah. Yang ketiga yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman.
Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan pergiliran tanaman. Dan yang terakhir, upaya menjaga kelestarian tanah adalah dengan melakukan daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Mikroorganisme dalam tanah memang dapat menguraikan sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga jutaan tahun. Apabila tidak ada pengolahan sampah yang tepat, maka penumpukan sampah yang sulit terurai tersebut akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Sehingga yang paling tepat untuk menangani sampah-sampah yang sulit terurai adalah dengan didaur ulang. Oke, sekarang saatnya kuis. Oke, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, silakan tuliskan pendapatmu tentang apa sih manfaat mendaur ulang sampah yang sulit terurai bagi tanah. Mudah bukan? Oke, untuk mencari informasi yang lebih lengkap, kalian juga bisa merujuk pada buku IPA semester 2. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Thank you. Bye-bye.